Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ainur Hasanah. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Materi kali ini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama ada menstruasi, yang kedua fertilisasi dan kehamilan. Mengapa dua proses ini dipisahkan? Karena dua proses ini berbeda. Jika seorang wanita mengalami menstruasi, maka tidak mungkin dia mengalami kehamilan. Namun jika seorang wanita mengalami kehamilan, dia juga tidak mungkin mengalami menstruasi. Nah, untuk yang pertama, kita bahas tentang menstruasi. Apa sih menstruasi itu? Jadi menstruasi ini adalah proses keluarnya darah yang terjadi secara teratur. Jadi menstruasi ini terjadi sebulan sekali. Biasanya 5-7 hari. Kadang juga ada yang mengalaminya seminggu lebih, tergantung dari siklusnya masing-masing, karena tiap orang mempunyai siklus menstruasi yang berbeda. Kemudian apa yang menjadi penyebab keluarnya darah setiap bulannya itu atau menstruasi? Jadi penyebab menstruasi itu akibat meluruhnya lapisan dinding rahim. Mengapa bisa lapisan dinding rahim ini meluruh? Yaitu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron serta hormon LH dan FSH. Untuk lebih detailnya kita lihat gambar siklus menstruasi. Nah, di sini kita lihat ada hipotalamus. Jadi hipotalamus ini yang akan melepaskan hormon GnRH. Hormon GnRH ini yang akan memberitahu hipofisis anterior atau inferior pituitary untuk menghasilkan FSH dan LH. FSH dan LH ini akan memberi perintah ke ovarium untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Jadi untuk hormon FSH ini akan merangsang pembuatan folikel ovum. Saat proses ini estrogen sudah mulai diproduksi. Maka estrogen ini akan memberitahu endometrium untuk bersiap-siap untuk terjadinya proliferasi. Kemudian LH ini berperan untuk membantu melepas ovum dari folikel. Jadi ketika folikelnya sudah matang, kemudian semakin meningkatnya LH, maka ovum akan diambil oleh timbre, dibawa ke tuba falopi. Saat ovum terlepas dari folikelnya, maka folikel ini akan menjadi corpus luteum pada fase luteal. Korpus luteum ini akan menghasilkan estrogen dan progesteron dan akan menyebabkan fase sekretory yang akan menebalkan dinding endometrium. Nah, namun jika ovum yang berada di tuba falopi tidak dibuahi, maka korpus luteum tadi akan berubah menjadi korpus albicans. Saat terbentuk korpus albicans ini, maka produksi hormon estrogen dan progesteron akan dihentikan. Jadi ovum yang ada di tuba falopi tadi yang tidak dibuahi itu akan meluruh bersama dinding ovarium yang menebal. Maka terjadilah menstruasi yang terjadi di setiap bulan. Selanjutnya ini kita bahas, karena tadi kita sudah bahas tentang menstruasi, sekarang kita bahas tentang fertilisasi dan kehamilan. Kita bahas tentang fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Jadi fertilisasi ini adalah proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Di mana tempat terjadinya? Jadi terjadinya peleburannya inti sel sperma dan inti sel telur ini di tuba falopi. Kemudian hanya akan ada satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur ini. Jadi dari beribu-ribu sel sperma yang masuk hanya akan ada satu sperma yang dapat membuahi sel telur. Selanjutnya kita lihat ini proses fertilisasi, proses implantasi. Nah, proses implantasi sama dengan penempelan. Jadi implantasi ini yang mana buah dari hasil pembuahan
dari sel telur dan sel sperma ini menempel ke dinding rahim. Jadi dimulai dari ovulasi. Dimulai dari ovulasi ketika ovarium menghasilkan ovum atau sel telur akan kemudian berjalan menuju tuba Fallopi. Di tuba Fallopi ini sel telur akan menunggu sel sperma yang akan masuk. Nah, ketika sel sperma dan sel telur ini bertemu, maka itulah yang dinamakan fertilisasi. Setelah sel telur tadi dibuahi, maka dia akan dikirim menuju endometrium. Nah, di endometrium itu dia akan menempel ke dinding endometrium dan proses itulah yang dinamakan implantasi. Ini implantasi itu merupakan proses menempelnya embrio ke dinding rahim. Selanjutnya kita bahas tentang kehamilan. Nah, di sini kita lihat ada ada gambar kehamilan dan usia kehamilannya. Ada usia kehamilan 4 minggu, 8 minggu, 12 minggu. Usia kehamilan 4 minggu, 8 minggu, dan 12 minggu ini termasuk dalam kehamilan trimester pertama. Kemudian usia kehamilan 16 minggu, 20 minggu, dan 24 minggu termasuk dalam kehamilan trimester kedua. Selanjutnya usia kehamilan 28 minggu, 32 minggu, dan 36 minggu ini termasuk dalam trimester ketiga. Sekarang kita lihat apa-apa saja yang bagaimana perkembangan janin di usia kehamilan 4 minggu ini. Nah, kita lihat di sini ada gambarnya. Ini gambar usia kehamilan 4 minggu. Nah, ini masih embrio, belum jadi janin. Jadi untuk di kehamilan 4 minggu ini yang nampak itu embrio, belum menjadi janin. Jadi embrio ini melekat pada dinding rahim dan membelah menjadi 3 lapisan yang kelak menjadi organ. Jadi hasil fertilisasi tadi, hasil pembuahan dari sel telur dan sel sperma ini akan membelah menjadi 3 lapisan yang akan menjadi organ-organ tubuh kita kelak. Nah, selanjutnya kita lihat untuk di usia kehamilan 8 minggu. Ini gambarnya. Usia kehamilan 8 minggu. Nah, di usia kehamilan 8 minggu ini sudah mulai terbentuk jantung dan pembuluh darah. Terbentuk jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuhnya. Kemudian juga sudah mulai terbentuk dagu, pipi, dan rahangnya, dengan organ-organ dalamnya, ada usus, lambung, dan lain-lain. Kemudian ada otak, terbentuk juga. Di kehamilan 8 minggu ini juga sudah mulai terbentuk kaki dan tangannya. Kemudian usia kehamilan 12 minggu. Lihat, jadi ini nampak gambar usia kehamilan 12 minggu. Jadi di usia kehamilan 12 minggu ini embrionya sudah menjadi janin. Jadi bukan embrio lagi, dia sudah jadi janin. Di 12 minggu ini mulailah terbentuk otot-ototnya, kemudian rangka ya termasuk tulang punggungnya dan tulang-tulang yang lain, tapi masih terbentuk jadi tulang rawan. Kemudian sudah terbentuk siku dan lengan. Kemudian di mulutnya ada calon gigi di bawah gusi. Kemudian alat kelaminnya juga sudah mulai dibentuk. Dan detak jantung janinnya sudah dapat dideteksi. Kalau misalnya kita pergi periksakan kehamilan kita di saat usia kehamilan ke-12 minggu, di situ detak jantung janinnya sudah dapat dideteksi. Selanjutnya untuk usia kehamilan 16 minggu. Ini gambarnya sudah mulai terbentuk. Jadi lehernya mulai memanjang di usia kehamilan 16 minggu. Jadi lehernya tidak menempel lagi di dadanya, sudah mulai memanjang. Kemudian jari kaki dan tangan sudah mulai terbentuk. Kemudian juga kuku-kukunya dia sudah mulai terbentuk di ujung jarinya, rambut
rambut kepala dan alisnya juga sudah mulai tumbuh. Kemudian tumbuh rambut-rambut halus di seluruh tubuhnya yang biasa disebut dengan lanugo. Selanjutnya usia kehamilan 20 minggu. Nah, di usia kehamilan 20 minggu ini ibu sudah bisa merasakan gerakan janinnya. Nah, di usia kehamilan 20 minggu ini sudah mulai terbentuk lapisan lemak di atas kulit yang melindungi janin dari cairan amnion atau cairan ketuban. Kemudian jenis kelaminnya sudah bisa diketahui lewat USG. Selanjutnya indera perasa, pendengaran, penglihatan, dan pengucapan juga sudah mulai berfungsi di usia ini. Selanjutnya usia kehamilan 24 minggu. Lihat ceritanya. Dan di usia kehamilan 24 minggu ini sudah mulai terbentuk tulang. Jadi sudah memang berbentuk manusia karena tulangnya sudah terbentuk. Kemudian ada terbentuk juga otot dan organ tubuh lainnya. Yang organ tubuh lainnya juga sudah mulai berkembang pesat dan wajahnya sudah mulai terbentuk karena tulang-tulangnya sudah terbentuk. Nah, pada paru-paru mulai terbentuk juga kantung-kantung udaranya. Lubang hidung juga sudah mulai terbentuk, retina mata juga sudah mulai terbentuk. Selanjutnya usia kehamilan 28 minggu. Di usia kehamilan 28 minggu ini janin sudah mulai tidur dan banyak menumpuk lemak di badannya. Jadi di usia kehamilan 28 minggu ini berat badan janin sudah mulai bertambah karena dia banyak menumpuk lemak di badannya. Dan rahim mulai terasa sempit untuknya karena berat badannya bertambah. Jadi dia merasa rahim ini sudah mulai terasa sempit. Makanya dia banyak bergerak di usia kehamilan ini. Makanya ibu biasa merasakan bayi itu semakin aktif. Kemudian otak berkembang dengan pesat dan rambut-rambut halus yang menyelimuti seluruh tubuhnya juga sudah mulai menghilang. Kemudian usia kehamilan 32 minggu. Nah, sudah mulai tampak jelas. Di usia kehamilan ini kulitnya itu semakin tebal. Kemudian janinnya juga semakin aktif. Antibodi dari tubuh ibu mulai dialirkan ke tubuh janin untuk persiapan di lingkungan luarnya, untuk persiapan di lingkungan luar rahim. Kemudian berat badannya juga terus meningkat. Tubuh janin mulai memutar dengan posisi kepala di bawah karena pada normalnya janin bayi yang lahir normal itu kepalanya berada di bawah. Selanjutnya usia kehamilan 36 minggu. Nah, ini sudah tampak jelas sekali. Jadi di usia kehamilan 36 minggu ini sistem peredaran darah, otot, dan tulang sudah berkembang sempurna. Lemak di atas kulit bayi juga sudah mulai menghilang. Paru-paru akan memproduksi surfaktan substansi yang berguna untuk perkembangan organ saat pertama kali bernafas. Kepala sudah berada di bawah dan bayi siap untuk dilahirkan. Jadi di usia ini sudah mulai dipersiapkan untuk kelahiran bayi. Nah, di trimester 1 tadi itu jadi inti dari proses tadi trimester 1 yaitu untuk periode terbentuknya hampir semua organ tubuh janin dan kondisi janinnya juga sangat rentan di trimester 1 ini. Selanjutnya di trimester kedua yaitu perkembangan utama janin, yaitu pembesaran ukuran dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Dan tidak ada perkembangan dasar seperti yang di trimester 1 tadi. Selanjutnya terakhir, trimester 3, yaitu pertumbuhan ukuran janin dengan sangat pesat untuk mendapatkan kebutuhan dalam hidup di lingkungan luar. Karena dia sudah mau lahir ke dunia, makanya dia berkembang sangat pesat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk hidup di lingkungan luar rahim nantinya. Oke, thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.